Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masi and Menara Doa Jakarta. Ngeroh, satu kata yang makin kesini sepertinya makin bergeser artinya malah menjadi ke arah negatif. Udahlah, kamu gak usah hidup ngeroh-ngeroh banget. Kita masih ada di dunia kali. Ada beberapa kali saya dengar hal tersebut, bahkan dulu juga saya pernah berkata demikian. Padahal dalam Roma 8 ayat 9 sampai 10 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, sangat kontradiksi ya dengan kata-kata ngeroh tersebut. Di dalam Alkitab ditulis, kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Masih bersama dengan Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Iya Ibu nih soal ngeroh gitu ya. Ada beberapa yang bilang nggak usah ngeroh-ngeroh banget lah, nggak usah gimana-gimana gitu kan. Secara kita masih hidup di dunia gitu ya. Jadi arti kata ngeroh itu jadi tergeser ke arah lebih ke negatif gitu ya Bu, kalau kita dengar kayak sarkasme gitu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana nih soal ngeroh ini ya? Karena ya itu akhir-akhir ini malah dijadikan seperti sarkasme ya, bahkan oleh kalangan kita sendiri gitu. Gimana Bu? Oke. But actually ngeroh itu sudah negatif sih. Oh gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau orang berkata ngeroh itu belum sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh roh. Itu namanya ngeroh. Jadi memang betul-betul kalau ngeroh berarti tidak sungguh-sungguh di dalam roh. Yang sebenarnya adalah kalau tadi yang kamu baca, barang siapa memiliki roh Allah. Iya. Nah, hanya roh Allah, tidak ngeroh kan. Iya. Jadi yang benar adalah kalau dia itu memiliki roh Allah, maka hidupnya adalah penuh dengan roh, bukan ngeroh. Berarti kalau ngeroh itu berarti bohong-bohongan, Pura-pura pura-pura rohani ya. pura-pura rohani. Dan memang aslinya sih artinya memang sudah negatif, artinya sudah bohongan, nggak asli. Namanya tuh ngeroh. Nah gitu, kayaknya ngebohong. Nah kayak Iya. gitu, itu udah ngebohong kayak gitu. Yang sesungguhnya adalah kalau dia hidup dalam roh tidak dikatakan ngeroh. Nah kalau orang berkata ngeroh berarti dia main-main dengan roh seperti itu, hanya kayak pura-pura, kayaknya dia itu penuh dengan roh, tapi enggak. Nah itu namanya ngeroh. Oh iya. Jadi memang aslinya sudah negatif. Sudah negatif. Sudah ya. negatif itu yang sebetulnya kalau orang pura-pura itu kita katakan ngeroh. Iya, Tapi betul. yang sesungguhnya kita tidak akan berkata kepada orang seperti yang dibaca BK di dalam Roma, bukan ngeroh tapi hidup dalam roh. Hidup dalam roh dengan ngeroh, jadi itu bedanya. Ya beda banget. Kalau ngeroh berarti kan dia tidak betul-betul pura-pura. Nah itu di situ. Kalau hidup dalam roh ya bukan pura-pura, memang dia hidup di dalam roh. Dan kita semua seharusnya hidup di dalam roh. Karena kita adalah manusia roh. Ya, yang tadi BK baca di dalam Roma, barang siapa memiliki roh Allah, dia hidup di dalam roh. Iya. Ya, seperti itu. Nah, itu ya kadang-kadang orang itu berusaha gimana caranya supaya seakan-akan dia itu hidup dalam roh. Seakan-akan dia itu penuh dengan Roh Kudus, namun belum. Makanya dia ngeroh, dia pura-pura penuh dengan Roh Kudus. Itu tipuan. Itu adalah orang yang menipu seperti itu. Iya benar. Iya juga ya. Dan ternyata dan di Menara Doa Jakarta kita selalu diajarkan untuk hidup di dalam roh.
Dan Ibu juga bilang waktu itu kita sempat sharing ya Bu, Ya. kalau ini kita bahasnya jangan ke bawah, tapi ke atas gitu Naik ya, ya. ya naik. Nah, maksudnya itu gimana ya Bu? Hidup di dalam roh, apakah kan tadi orang yang bilang kalau lu tuh ngeroh banget karena mungkin dilihatnya apa-apa firman Tuhan, apa-apa berdoanya panjang apa segala macam. Jadi sehingga orang-orang nyebutnya hidup lo tuh kayaknya ngeroh banget gitu Bu. Sedangkan kan harus hidup di dalam roh. Ya, kalau kita sudah katakanlah memiliki suatu kelahiran baru, orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan sebelumnya ya setiap manusia itu adalah manusia roh pada dasarnya. Orang mau percaya sama Tuhan Yesus, sudah percaya sama Tuhan Yesus atau belum, atau tidak mau percaya sama Tuhan Yesus, atau tidak beragama sekalipun, mereka itu adalah manusia roh. Mau percaya atau tidak, mereka adalah manusia roh. Karena yang tinggal di dalam mereka adalah roh. Ya, roh manusia itu. Nah, pada awalnya ingat ya waktu kita bicara tentang kejadian semuanya, itu roh Allah yang mendiami kita, membuat kita menjadi makhluk hidup. Iya. Ya kan? Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, maka roh Allah yang Maha Kudus ini keluar meninggalkan. Dan roh manusia ini tidak dominan. Roh manusia ini lemah. Ya, tidak bisa berdiri sendiri, harus ada roh yang dominan. Kalau roh Allah sudah tidak menguasainya lagi, tentunya karena akibat dosa manusia dikuasai oleh roh iblis. Ya, oleh karena itu di dalam kehidupan mereka mereka dikatakan manusia roh. Namun Allah Bapa tetap berusaha supaya bagaimana caranya manusia ini kembali lagi dikuasai, dibentuk, dikuasai dan dipenuhi dengan rohnya yang kudus. Itu adalah keinginannya. Oleh karena itu sampailah karya keselamatan yang Tuhan Allah Bapa berikan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus harus datang ke dunia, harus mati di kayu salib yang barusan kita rayakan ya, dan bangkit pada hari ketiga, dan kemudian Tuhan akan naik ke surga, dan setelah itu Tuhan berkata Dia akan mencurahkan rohnya. Nah, ini penting karena ketika Tuhan Yesus yang kita percaya, Dia harus kembali ke surga, manusia ini kembali sendiri. Nah, membutuhkan roh yang betul-betul menguasainya. Siapa yang roh menguasainya? Hanya roh Allah itu sendiri. Nah, Tuhan meminta kepada Bapa supaya Bapa mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk dicurahkan kepada kita. Tadi yang kita baca di dalam Roma 8. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kembali kita ingat lagi, kita adalah manusia roh. Nah, kalau manusia roh harus kebiasaannya atau habitatnya adalah penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan roh. Jadi bukan sesuatu yang harus pura-pura, bukan sesuatu yang harus dibuat palsu, seakan-akan. Tapi bila belum, hendaklah engkau meminta kepada Roh Kudus, penuhi aku. Dan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita percaya pada Tuhan Yesus, nah Tuhan Yesus ada di atas kan, di surga kan. Nah, segala sesuatu di dalam kehidupan kita, orientasinya, pemikirannya, semuanya harus berpusat kepada Tuhan Yesus di atas. Kalau kita masih berpusat yang di bawah itu tempatnya iblis. Makanya ketika kita berdoa, menyembah, arahannya adalah ke atas, ke tempat di mana Tuhan Yesus bertahta. Di situ Tuhan tidak bertahta di bawah. Oleh karena itu jangan kita hanya menyembah hanya seputar begitu saja dan larinya dibawa ke bawah. Nah, iblis memang selalu berkeinginan supaya manusia itu menyembahnya dia ke bawah, menarik kita untuk dia fokusnya kepada dia di bawah. Sedangkan kita terus mengarahkan diri ke atas kepada Tuhan. Dia terlalu menarik. Makanya lu gak usah terlalu gitu. Ke bawah aja, yang biasa aja. Nah, itu berarti godaan atau adalah siasat daripada iblis untuk menjatuhkan manusia kembali lagi. Di bawah lagi, seperti itu. Karena kita pada dasarnya harus ke atas gitu ya Bu. Ya, kalau ini saya baca di dalam Kolose 3 ayat 1.
Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya kita sudah menerima darah Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Dan kita dibangkitkan, kita percaya kita mati bersama dengan Yesus ya, dengan segala dosa kita. Kemudian ketika Tuhan Yesus bangkit, kita juga dibangkitkan. Dan apabila kamu dibangkitkan dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita harus fokusnya adalah di mana tempat Kristus Yesus, Tuhan Yesus saat ini ada di secara fisik ya, di surga. Memang roh ada di dalam kita. Tapi kita artinya apa? Fokusnya harus ke sana. Jangan kita fokus hanya di earthly ini aja, di bumi ini saja. Bahkan sampai ke bawah aja, hanya di bumi, di bawah bumi yang hanya urusan sepele yang seperti itu. Tapi harus, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus, arahnya kita, segala orientasi pemikiran kita, mau penyembahan, mau pujian dan segala macam dalam kehidupan kita harus ke arah tempatnya Tuhan Yesus. Jadi memang baik di kita bekerja, baik kita sekolah, kuliah, pelayanan, itu semuanya harus naik ke atas. Orientasi. Nah ini kan yang ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, jadi segala sesuatu yang harus kita pikirkan yang di atas. Yang di atas itu apa? Bukan plafon, bukan ini saja, tetapi di mana tempat Tuhan Yesus ada. Artinya kita harus memikirkan segala sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita pikirkan harus berkepentingan dengan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, hati kita, keinginan kita, apakah itu sudah matching, sudah sama dengan pikiran Kristus, sudah sama dengan kehendak Tuhan. Jadi itu yang kita harus arahkan ke sana. Bukannya kita mikirkan yang di bumi. Di bumi ini adalah keinginan kita, kesenangan kita, ya, keinginan kedagingan kita. Itu yang kita pikirkan hari ini. Kita kepinginnya apa ini. Keinginan kita doang yang kita pikirkan. Tetapi kalau kita sudah dibangkitkan, artinya sudah percaya kepada Yesus Kristus atas kebangkitan Dia dan kita dibangkitkan, mulai sejak itulah kita memiliki suatu kehidupan baru, yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Yaitu segala sesuatu orientasinya harus kepada Tuhan Yesus. Pikiran kita juga kepada Dia. Bukan cuma mikirin Tuhan Yesus, bukan seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan pikirkan? Apa yang menyenangkan Tuhan? Apa sih yang Tuhan inginkan? Nah itu yang harus jadi pikiran kita. Itu yang harus jadi goalnya kita. Itu yang harus menjadi tujuannya kita. Memang Tuhan harus kita senantiasa senangkan. Tetapi kita bukan menyenangkan Dia dengan kemauannya kita lagi. Seringkali kan kita menyanyi menyenangkan Tuhan, tapi dengan caranya kita. Dengan semuanya supaya ini kelihatan bagus begini, kita pokoknya cara-cara kita deh kayak gitu ya kan. Kita pikir sudah menyenangkan Tuhan, tapi pernahkah kita bertanya apa yang kita lakukan ini betul-betul nggak Tuhan menyenangkan bagimu? Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan yang kau pikirkan? Nah ketika kita bertanya demikian, itu kita sudah mengarahkan diri kita fokusnya kepada Tuhan Yesus. Iya. Kadang aku juga kalau dulu, bukan dulu ya, maksudnya aku pernah gitu ya, waktu itu aku lagi pelayanan, terus nyanyi gitu kan, nyanyi lalala gitu kan. Terus tiba-tiba kan ada beberapa mungkin lagu-lagu yang sepertinya egosentris gitu ya, sepertinya aku gitu kan. Dan ketika itu ada yang bilang di hati aku bilang, can you just worship me just the way I am gitu loh. Ya udah, maksudnya lu tuh jangan, bisa nggak sih kamu tuh nyembah ya karena aku, bukan karena kebutuhan kamu, aku udah diberkati, aku butuh pertolongan, aku butuh begitu menderitanya dirimu, aku lagi sengsara nih Tuhan, tolongin aku gitu. Bisa nggak sih kamu tuh menyembah Tuhan ya hanya karena adanya Tuhan itu sendiri gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan ayat firman ini. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan, arahannya kita adalah untuk Dia, bagi Dia dan hanya kepada Dia, seperti itu. Jadi kalau kita berdoa pun bukan untuk kepentingan kita. Kalau kita menyembah, memuji Tuhan pun bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk Dia, untuk Dia. Seringkali kita menyanyi
sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, Nah, betul. hari ini kita sedih, kita menyanyi, oh Tuhan, betapa aku sangat membutuhkan ini, bla 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 seperti Iya, itu. Ya orientasinya adalah di bumi ini kan tadi. iya sih Ya kamu betul. hanya jangan pikirkan yang di bumi. Yang di bumi itu termasuk adalah kebutuhan fisik, jasmani kita saja. Itu yang jadi fokus kita. Tapi biarlah ketika kita memuji, menyembah di dalam roh dan kebenaran, sungguh-sungguh kita hanya untuk kepentingan Tuhan, hanya untuk kebutuhan daripada Tuhan. Kamu pikir kita aja yang butuh? Tuhan pun butuh loh. Iya Ya. sih. Dan kita adalah hubungan dengan Tuhan itu adalah dua arah. Ya, kita harus memenuhi kebutuhan Tuhan dan Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan Tuhan adalah untuk dipuji, disembah dengan sepenuh hati kita. Iya. Ya, selama kita bisa memenuhi kebutuhannya dia, memutamakan dia, menyembah dia, segala sesuatu hanya untuk dia, nomor satu dia. Saya percaya dia akan bersama kembali untuk apa? Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Itu pasti karena jalinan hubungan dua arah kita dengan Kristus, Kristus dengan kita. Wow. Nah, yang mungkin agak sedikit terasa asing gitu ya Bu Ya. bagi kita, berdoa memenuhi kebutuhan Tuhan. Tuhan. Nah, Lah, gimana? Kan Tuhan yang punya semesta nih, punya iya. semuanya. Ya gimana gitu ya. Ada beberapa yang bahkan waktu itu saya juga kayak masih berasa aneh. Yang butuh-butuh itu kan aku gitu. Aku butuh buat ini, buat hidup, apa segala macam lah. Sedangkan kita tapi disuruh berdoanya untuk kebutuhan Tuhan, Kebutuhan Tuhan. kepentingan Tuhan. Nah, Iya. itu gimana? Bahkan ada beberapa lirik yang kayak memberkati Tuhan. Apaan sih kamu memberkati Tuhan? Kamu siapa gitu lah. Nah, itu gimana tuh, Bu? Ya. Nah, kembali lagi sebagai kita ini bukan agamawi. Ah, Ya, ya. di situ itu penting. Kalau agamawi itu orientasinya adalah untuk manusia itu sendiri. Ya, makanya agama itu, agama Kristen pun, Iya. agama Katolik pun, Ya. agama apa saja itu tidak akan bisa mencapai ke atas. Agama itu hanya di bumi, earthly, dan akan sampai ke bawah. Nah, dengan Tuhan Yesus Kristus ini bukan agama, tapi adalah suatu relationship, hubungan. Hubungan apa? Antara kerajaan surga di mana dia berada dengan kita yang seharusnya adalah menjadi representatif dari kerajaan surga. Itu harus ada jalin hubungan. Nah, jadi bukan agama. Kalau agama, yaitu seperti tadi, berdoa hanya untuk kebutuhan manusia itu. Tetapi kita ini sebagai perwakilan daripada kerajaan surga. Hubungannya adalah hubungan relationship diplomatik dari kerajaan surga dengan kerajaan surga yang ada di bumi, yaitu kita. Nah, kita ini harus selalu tahu bertanya, berkomunikasi dengan kerajaan pusat. Iya. Ya, dan apa yang harus kita kerjakan? Kita adalah perwakilan dari kerajaan pusat di bumi ini. Ya otomatis kita harus bertanya dengan kerajaan pusat. Artinya apa yang kita kerjakan di bumi ini apa berkenaan dengan kerajaan pusat? Apa ada Iya. kepentingan, keuntungan apa kerajaan pusat dengan yang kita lakukan di sini? Itu yang harus kita tanyakan. Sebagai as a diplomat, ya, Iya. diplomatik, tentunya kita harus membawa dampak bukan kepada negara di mana kita ditempatkan, tetapi harus kepada kerajaan yang membawa kita ditempatkan di situ. Betul kan? Iya. Itu harus. Nah, itu juga demikian juga kita. Makanya kita harus berdoa, melakukan aktivitas yang harus membawa benefit untuk kerajaan surga. Nah, untuk itu perlu bertanya. Iya. Nah, seperti itu perlu berdoa. Jadi ketika kita melakukan berdoa itu adalah bukan hanya minta things, anything ya seperti itu, tapi kita menjalin hubungan apa ini yang harus saya kerjakan untuk supaya kerajaan surga itu nyata atau established di kerajaan di bumi ini, di kerajaan dunia ini yang kita diutus di sini. Ini merupakan suatu kebutuhan daripada kerajaan surga. Nah, kerajaan surga kebutuhannya apa? Itu pasti ada. Iya. Misalnya kita sudah jadi diplomatnya, sudah menjadi duta besarnya. Nah, kerajaan surga aku membutuhkan duta besar lagi. Nah, kita harus mencari orang yang bisa menjadi duta besar. Atau Tuhan perintahkan kepada siapa yang dia mau pilih sebagai duta besar. Nah, itu kita ini. Jadi apa Tuhan kebutuhannya? Tuhan memiliki kebutuhan untuk kerajaannya itu nyata. Untuk kerajaannya itu menjadi expand, menjadi besar di sini. Itu kebutuhannya. Dan itu yang perlu kita bertanya.
dan kita doakan untuk kebutuhan Tuhan. Kalau kebutuhan kita ya sebagai seorang duta besar, kita katakan pakai ilustrasi itu aja ya. Segala kebutuhan dari seorang duta besar pasti sudah ditanggung oleh pemerintahan pusatnya. Iya, Ya betul. kan? Dan seharusnya duta besar itu nggak perlu memohon kepada pemerintahan pusatnya untuk segala kebutuhannya. Sudah pasti terpenuhi. Sudah pasti udah ada listnya. Sudah ada Dan- dari pusat, sudah langsung akan mengucurkan Iya. itu semua dana karena dia yang ngutus kok duta besarnya ke Iya, situ, ya kan. Nah, kita lihat aja seperti itu. Nah, demikianlah kita dengan Tuhan. Jadi sebetulnya sebelum kita menyampaikan suatu kebutuhan, itu kebutuhan kita personal itu sudah diketahui oleh pihak kerajaan surga. Tetapi yang harus menjadi kebutuhan kita adalah kebutuhan kerajaan surga. Nah, itu yang terpenting. Jangan sampai kebutuhan kita hanya kebutuhan kita, tapi kebutuhan kita adalah kebutuhan daripada kerajaan surga itu untuk terlaksana di bumi ini. Dengan demikian dia akan melihat, oh ini duta besarku berhasil nih, sukses nih. Wah, ini duta besar yang, ini hambaku yang taat dan setia nih. Nah, pasti akan mendapat reward yang luar biasa. Selain dari segala kebutuhan yang sudah terjamin semuanya, tapi ada suatu reward seperti itu. Nah, itulah yang harus kita doakan, kebutuhan daripada Tuhan Yesus sebagai Raja kita. Jadi tadi kamu katakan, dia kan Raja, butuh apa? Iya. Ya kan? Butuh semuanya. Dia Raja, dia membutuhkan untuk semua orang itu datang kepada dia, masuk di dalam kerajaannya. Itu adalah kebutuhannya, dan kebutuhannya adalah untuk semua orang itu mengasihi dia dengan sepenuh hatinya. Itu kebutuhannya. Itulah kebutuhannya. Itu yang harus kita doakan. Itu ya, jadi mulai sekarang gaya berdoa kita diganti ya. Iya. Bukan lagi minta untuk diri kita sendiri gitu ya. Tapi mulailah kita berdoa untuk Tuhan gitu ya, kepentingannya Tuhan. Contoh aja sederhana. Kalau engkau mungkin hanya seorang yang sederhana, saya juga orang sederhana. Saya doanya, Tuhan Yesus, apakah yang kau inginkan di dalam kehidupanku untuk terlaksananya segala kehendak-Mu? Itu aja sederhana. Jadi apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan maui? Pekerjaan apa sih yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita? Nah, itu yang harus kita doakan. Iya, benar. Nah, ketika kita hanya sederhana, Tuhan akan mengeluarkan segala sesuatu. Oh, aku melakukan ini. Nah, biarlah Tuhan tuh bekerja melalui kita, bekerja di dalam kehidupan kita. Itu untuk itulah kita ini ada, masih ada ditaruh di sini gitu loh, seperti itu. Untuk supaya segala pekerjaan Tuhan itu terlaksana. Nah, seperti contoh yang sederhana, bukan berarti kita nggak berdoa untuk segala kebutuhan kita. Kalau itu memang sesuatu yang kebutuhan kita, Tuhan akan taruhkan itu dalam hati kita. Apa Tuhan, setelah kita bertanya, apa Tuhan kebutuhanmu untuk dalam kehidupanku? Ya, Tuhan membutuhkan kita untuk membuka, speak, ya, membuka suara supaya dia bisa intervene masuk dalam kita, yaitu dengan berdoalah untuk hal ini. Nah, kita berdoa di dalam nama Yesus dengan bahasa roh, berdoa. Nah, dia masuk. Nah, dia baru bisa intervene dan dia bisa bekerja seperti itu. Seperti itu, iya. Kadang mungkin banyak juga ya Bu ya orang-orang yang belum mengerti gitu ya. Kadang masih pakai kepentingan kita, biarlah kehendak kita yang jadi, bukan kehendak Tuhan gitu ya. Beberapa aku sempat gitu ya lihat gitu ya, terima kasih Tuhan kalau semua berjalan lancar dengan seperti maunya kita gitu. Ada beberapa yang aku dengar Seperti gitu. maunya kita. Iya gitu. Lah, tapi mungkin kurang kurangnya dikasih tahu gitu ya, ternyata bukan kepentingan kita, tetapi kepentingan Tuhan gitu ya. Ada sempat aku bertemu gitu ya, dan shock juga. Cuman aku kayak pas aku gitu, oh belum dikasih pengertian gitu, Ya, belum betul. tahu. Memang setelah kita bergaul ya BK dengan Tuhan, makanya tadi dengan kita penuh dengan Roh Kudus, perlunya kita penuh Roh Kudus bukan hanya sekedar ngeroh ya. Jangan pura-pura penuh Roh Kudus, tapi haruslah penuh Roh Kudus ya. Dengan penuh Roh Kudus itu, maka Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berdoa. Dialah akan menimbulkan di dalam hati kita sesuatu
desire, hasrat untuk kita utarakan, didoakan. Bahkan dia menyelidiki dari yang terdalam. Kadang-kadang kata-kata kita dalam bahasa Indonesia pun ada habisnya. Terbatas sekali. Nah, di dalam ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus tuh mengeluarkan unek-unek yang tak terucapkan ini keluar. Dan itu sudah keluar, dan yang keluar unek-unek itu bukan unek-uneknya kita, tetapi unek-uneknya Tuhan yang ditaruh dalam kita. Nah, itu sudah lepas keluar. Nah, pada saat kita sudah mengeluarkan itu, maka intervensi surga itu sudah keluar seperti itu. Itu seperti itu. Jadi ketika kita berdoa, kita itu memohon terlebih dahulu kepada Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk mengajar kepada kita. Tolonglah aku Roh Kudus, aku mau berdoa sehingga apa yang aku doakan ini sesuai dengan kehendak daripada Bapa dan kehendak daripada Tuhan Yesus. Begitu. Jadi bukan maunya kita lagi seperti itu. Hari ini aku belajar Tuhan. lagi ya. Ada beberapa yang aku doa tapi kok nggak dijawab-jawab. Ternyata memang bukan ini ya, maksudnya bukan yang apa namanya, belum, kalau yang seperti di live ministry kemarin ya, belum bareng gitu ya Bu ya. Belum sepakat dengan Tuhan. Kita kan berdoanya harus sepakat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki harus itu menjadi kehendak kita. Dan Tuhan berkata bila 2 atau 3 orang sepakat berdoa minta apa saja di bumi ini, aku akan datang. Akan datang dan akan menjawab semuanya. Artinya seperti itu. Kita sepakat dengan siapa? Kita sepakat dengan Roh Kudus. Yang ada di bumi saat ini adalah Roh Kudus. Oleh karena itu kita perlu menjalin hubungan kita dengan Roh Kudus. Ketika nggak ada orang, kalau mungkin kita saat ini berdua, kita sepakat ya, ada Roh Kudus dalam PK, ada Roh Kudus dalam saya sepakat kita lebih dari 2 orang, berarti sudah 3 orang dengan Roh Kudus. Jadi kita sepakat di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus ini yang akan memberitahukan kepada kita ini loh kehendak Tuhan. Dan kita lepaskan itu, nah surga terlepas, sudah terlebih dahulu. Seperti apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Jadi kita harus sama dengan surga. Harus selaras, seia sekata, bersama-sama ketukannya, alignment. Jadi itu harus sama seperti itu, seirama. Selama kita di luar irama tersebut, jadi nggak matching gitu loh ya, kali ya, seperti itu. Gitu. Jadinya, makanya kayaknya kalau di BK katakan kok nggak dijawab-jawab ya seperti itu, kok nggak ada apa seperti itu. Karena kita harus seperti tadi katakan, harus pikirkan segala perkara yang di atas di mana Kristus berada. Gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama BK. Terima kasih, hari ini kita belajar banyak ya Bapak Ibu, karena ngeroh itu bukan sekedar ngeroh aja gitu ya. Kadang itu hanya kepura-puraan. Janganlah kita hidup berpura-pura bersama dengan Tuhan gitu ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, bukan kepentingan kita, tetapi kepentingan Tuhan. Iya, melalui hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng dan share podcast up close and personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.